Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampes. Pemirsa, kita ketemu lagi dengan saya Juan Asgar di pokok bahasan kali ini yang akan kita bahas obrolan santai bersama tokoh Kabupaten Garut, tokoh Kiai yang orang pandang beliau sebagai singa podium di Kabupaten Garut. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Aceng Abdul Mujib MAG. Beliau merupakan di PWI itu apa sekarang pemirsa? Sebagai Ketua PWI Jawa Barat. Sebagai Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Dan kita akan berkenalan dengan PWI ya. Kalau sama Ceng Mujib udah pada kenal, udah pada tahu. Makanya itu siang ini saya akan membahas pemirsa, PWI itu apa sih, dari mana asalnya, terus kemudian fungsinya sebagai apa juga kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Bang Jo yang sudah memberikan kesempatan pada siang hari ini ngobrol santai, bicara tetapi cukup serius dengan harapan mudah-mudahan memberikan manfaat terhadap halayak orang banyak, terutama untuk umat ya. terutama untuk umat. Tadi ada lontaran apa sih sesungguhnya PWI itu? Betul. PWI itu adalah singkatan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kemudian lanjutannya adalah LS, Laskar Sabilillah. Jadi ada korelasi antara PWI dengan Laskar Sabilillah. Oke. Secara langsung. Nah, PWI ini adalah sebuah organisasi berbentuk perkumpulan yang dikasih nama ya PWI Perjuangan Wali Songo. Di mana Perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI Laskar Sabilillah ini didirikan oleh ulama pondok pesantren dan anak keturunan Wali Songo. Apakah yang lain ada? Ada. Siapa saja anak bangsa Indonesia yang saat itu terlibat langsung berada di pondok pesantren An-Nadwah Buntet, pesantren Cirebon, yang disesepuhi oleh Dr. Kiai Haji Abbas. Dr. Kiai Haji Abbas. Okay. Putranya almarhum Kiai Haji Fuad Hashim. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, Pak Ngersa, kita kan apa sih motivasi atau orang itu harus tahu apa itu PWI itu, motivasinya apa sebetulnya yang terkandung di dalam PWI ini, Pak Ngersa? Ya, bagi orang yang belum paham, apalagi tidak tahu terhadap sesuatu yang baru, selain penasaran, bisa saja yang paling bahaya adalah ada persepsi yang negatif. Jangan-jangan PWI ini adalah sebuah wadah, sebuah organisasi yang mengancam terhadap kehidupan berbangsa, merusak tatanan kehidupan beragama. Makanya perlu sekali di sini adalah dijelaskan. Ketika berbicara PWI didirikan oleh para ulama, didirikan di pesantren, para kiai, oleh anak bangsa, yang bertepatan pada tanggal 12 Safar 1445 Hijriah atau Masehinya 29 Agustus tahun 2023 Masehi. Nah, untuk waktu yang tak terbatas. Sudah barang tentu sebuah wadah dan organisasi ini didirikan memiliki tujuan. Betul. Pastilah. Saya yakin tujuannya adalah mulia, bermanfaat untuk kepentingan umat. Nah, kemudian yang saya tahu bahwa PWI itu sekarang sedang melakukan semacam riset atau penelitian ataupun pencarian nasab, atau benarkah ada nasab yang langsung ke Rasulullah SAW terkait dengan para wali songo ini, atau seperti apa, Pak? Iya.
Nah, sebelumnya perlu dipahami, perlu diketahui, terutama untuk masyarakat umum, bahwa PWI ini adalah didirikan tujuannya melanjutkan ajaran Islam yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang sudah didakwahkan oleh Wali Songo. Oh, jadi ini meneruskan perjuangan Wali Songo. Ya. Nah, seperti oke paham. Silakan. Untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan, kerukunan umat manusia, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Dari tujuan itu didukung oleh visi misi PWI Laskar Sabilillah. Visinya adalah revitalisasi nilai moral dan tradisi, kemudian penguatan dakwah welas asih, kasih sayang, perkokoh mental spiritual, orang tidak hanya berpikir duniawi, melupakan ukhrawi, pemberdayaan potensi kader, kemudian kemandirian kelompok. Itu visi. Yang sudah barang tentu dari visi ini harus diimplementasikan, dijuantahkan, dijelaskan dengan misi, di mana misi dari PWI Laskar Sabilillah itu adalah internalisasi nilai aswaja dan ajaran Wali Songo dalam aspek kehidupan. Kemudian meneguhkan semangat gotong royong dan tali asih bermasyarakat. Karena Wali Songo strategi, metode, cara, langkah dakwahnya itu adalah dengan cara merangkul, bukan memukul. Sehingga yang namanya manusia pasti adalah sebagai makhluk zon politikon, membutuhkan bantuan orang lain, baik dari pihak atau kelompok yang sudah dekat maupun yang baru kenal. Maka sikap-sikap kemanusiaan yang disebut dengan gotong royong itu adalah sangat diutamakan. Kemudian membangun disiplin silaturahmi kelompok dan kaderisasi berbasis profesi. Kita masing-masing punya pekerjaan, punya keahlian, punya potensi, lalu dikembangkan. Tetapi jangan melupakan di dalam pekerjaan itu adalah terhadap silaturahmi. Karena berbicara Islam, silaturahmi ini adalah hal yang sangat penting untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak, mimpi kita ingin meraih kesuksesan. Kemudian menjadikan wadah informasi dan peluang bisnis antar kader dengan stakeholder. Maksud di sini bisnis itu bukan hanya diartikan untuk mencari uang, tapi membangun jaringan bagaimana agar kita dengan pihak terkait, baik dengan pemerintah ataupun dengan pihak swasta, dengan pengusaha, kita bisa membangun jaringan yang berarti, yang sama-sama memberikan manfaat. Kemudian mempercepat kemandirian dalam perspektif, dalam berketuhanan dan berkemanusiaan. Artinya kita diseimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Kalau saya perhatikan tadi, mohon maaf Pangarsa, ini ada kata-kata dari Pangarsa bahwa ini kok sepertinya kata-kata ini tidak aneh gitu, tidak asing dan bersentuhan dengan Pancasila. Betul. Nah, itu kenapa bisa sinkron seperti itu? Iya. PWI punya ajas juga di dalam menjalankan roda organisasi. Ajas PWI adalah yang pertama, karena ini adalah melanjutkan perjuangan Wali Songo yang notabene berbicara Islam adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkait urusan keagamaan, ajasnya adalah 4, 1 Quran, 2 Sunnah, 3 hadis, 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Terkait ajas kenegaraan adalah berajaskan Pancasila. Pangarsa, saya ingin kita memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa sebetulnya PWI ini berpusat di mana sekarang? Untuk sementara karena pimpinan umum atau ketua umumnya di Cirebon, pesantren Andaduah Buntet, maka tempatnya adalah di sana. Kalau untuk provinsi, karena ketua umumnya adalah saya, berdomisili di Kabupaten Garut,
sementara adalah berpusat di Kabupaten Garut. Insya Allah ke depan mencari tempat yang lebih terjangkau oleh semua pengurus dan semua anggota. Anggotanya sudah berapa sekarang yang ada di Jawa Barat sendiri? Ini kita terfokus dulu kepada kepengurusan Jawa Barat. Setelah itu adalah kita sosialisasi ke masyarakat, ke para tokoh, ke pesantren terkait tujuan berdirinya PWI, Laskar Sabilillah, kemudian ke masyarakat umum. Cukup banyak, tetapi nanti di situ membentuk juga Laskar Sabilillah. Ini adalah relatif siapapun orang yang siap berjuang, bergabung dengan PWI dalam konteks melanjutkan perjuangan Wali Songo, membela agama, bangsa, dan negara. Seiring dengan sudah banyaknya kecurigaan, bahkan fakta nyata di lapangan, ada gerakan-gerakan yang berkedok agama, tetapi sesungguhnya adalah mengancam terhadap agama. Berkedok agama mengancam terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dianggap ini adalah cukup membahayakan. Kalau kita adalah pengikut, pengagum, pecinta perjuangan Wali Songo, lebih-lebih para anak cucunya atau keturunannya Wali Songo diam, ya apa tidak berdosa. Saya yakin ketika leluhur kita berjuang mengajak anak cucunya kepada arah yang positif, yang baik, tidak dilanjutkan, ya kepada orang tua saja sudah tidak bisa berlaku baik, berakhlak baik, apalagi kepada yang menciptakan kita semua. Oke, paham. Dan kita juga perlu mengedukasi masyarakat bahwa keberadaan PWI ini sungguh berguna ya bagi pemersatu bangsa sebetulnya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Kiai, ada satu nasab ya yang sampai hari ini itu diperdebatkan orang lah, ya. Tentang nasab Ba'alawi dengan para habaibnya nih. Nah, kemudian muncullah PWI ini seolah-olah ingin supaya terang benderang bahwa nasab Ba'alawi ini bukan dari dzurriyyah Rasul. Nah, sudah pembuktian semacam apa yang memang PWI lakukan atau keterkaitan apa dengan PWI ini, Pak? Ya, pertama harus dipahami bahwa tujuan, visi, misi, kinerja PWI bukan hanya ngurus tentang nasab. Bagian daripada agenda atau program PWI ketika ingin menjaga dan melanjutkan perjuangan leluhur, maka ini kan sejarah. Banyak indikasi yang cukup kuat pembelokan sejarah dilakukan oleh beberapa oknum. Maka PWI salah satu program kinerjanya bagaimana agar sejarah ini adalah utuh, tidak dipermainkan, tidak dibelokkan dengan alasan apapun. Nah, terkait dengan keberadaan Habib, apakah itu adalah dzurriyyah Rasul atau bukan? Awal mulanya para Habib yang ada di Indonesia, dan masyarakat tolong tahu, Habib itu adalah sebutan kepada seseorang yang berasal dari Yaman yang disinyalir, diduga, dianggap bahwa itu adalah dzurriyyah Rasul. Siapa yang menduga bahwa mereka itu sekarang terputus nasabnya, Pak? Ya, ini berdasarkan kajian. Kajian ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Bagaimana kalau klaim atau sebutan dzurriyyah Rasul bukan dari Yaman? Ya, ada yang Sayyid, ada yang Syarif, ada yang sama sekali saya mah tidak usah disebut Sayyid dan Syarif. Pokoknya bagaimana kita menjalani kehidupan kalau merasakan diri sebagai dzurriyyah Rasul, mengikuti akhlaknya Rasul. Jangan mempermalukan Rasul. Sebab ketika kita mengakui dzurriyyah Rasul, tapi akhlak bertentangan dengan dzurriyyah Rasul, bukan hanya memalukan, menghinakan Rasul. Menghinakan Rasul, menghinakan agama. Kalau menghinakan agama, ya jelas itu adalah mengancam terhadap keberadaan agama itu sendiri, terutama agama yang kita cintai adalah agama Islam. Nah, kemudian pemirsa, ada semacam teori ya atau analisa yang dilakukan oleh para pakar lah untuk memperkuat analisa bahwa Ba'alawi ini sesungguhnya
terputus nasabnya dengan Rasul. Nah, apa yang dilakukan atau ada pengakuan dari dunia internasional atau seperti apa? Seorang tokoh sebetulnya ini adalah bukan baru hari ini muncul kajian terhadap eksistensi atau keberadaan nasab Ba'lawi nyambung atau tidaknya kepada Rasulullah. Ini sudah dilakukan sejak lama, cuman belum ditampakkan. Seiring dengan ya kondisi real saat itu. Banyak Habib-Habib, banyak Ba'lawi yang menjadi ulama, yang santun, mengajak orang itu dengan cara-cara yang baik. Kalau diperkirakan layak, cocok, pantas ini jadi dzurriyyah Rasul atau keturunan Rasul. Karena akhlaknya itu. Karena akhlaknya ya. Ya, jadi bukan karena melihat oh ini turunan Rasul. Nah, maju terus waktu demi waktu ternyata banyak orang yang mengklaim saya dzurriyyah Rasul, saya turunan baginda Rasul. Tetapi sikap dan perilakunya, ucapnya, mohon maaf, bukan merasa saya baik, yang lain jelek, yang sangat bertentangan dengan akhlaknya Rasul. Sikapnya tidak mencerminkan itu adalah cucu Rasul. Maka muncullah para pakar termasuk para pecinta Rasul. Ya itu tadi, mohon maaf, awalnya ada satu anggapan Wali Songo itu bukan dzurriyyah Rasul. Wali Songo tidak punya keturunan. Masa iya semuanya mandul? Dari mana dasar Wali Songo bukan dzurriyyah Rasul? Nah ini yang sangat menarik nih pengarsa, ada statement dari pengarsa barusan bahwa ada tuduhan ya, tuduhan bahwa Wali Songo itu tidak punya keturunan. Nah buktinya sekarang apa yang bisa diperlihatkan bahwa ini loh keturunan Wali Songo. Lah yang melanjutkan perjuangan Wali Songo itu siapa kalau bukan anak cucunya? Seperti Syekh Syarif Hidayatullah, seperti Sunan Ampel, seperti Sunan Giri, Sunan Kudus. Apa tidak punya keturunan? Ini yang melanjutkan perjuangan Wali Songo itu kan anak cucunya. Kalau saya sebutkan satu persatu, kemudian siapa saja anaknya, ya sedikit banyak saya tahu. Tetapi kalau dijelaskan semuanya, saya yakin waktunya adalah cukup banyak. Yang jelas berdasarkan kitab nasab atau kajian nasab, kitab sejarah, kajian sejarah, bahkan hari ini keturunan Wali Songo itu sudah ada beberapa yang dites DNA. Oke. Itu kan yang diakui, terlepas orang pro kontra, ada yang halal, ada yang haram dan lain sebagainya, tetapi adalah dari kalangan yang meyakini bahwa ini adalah solusi alternatif ketika ada hal-hal yang tidak sinkron antara siapa anak siapa, turunan siapa, maka adalah dengan tes DNA. Betul. Itu sudah terbukti. Jawabannya memang tes DNA ya sebagai formulasi utama, itu tidak bisa terbantahkan itu secara analisis ilmiah. Nah kemudian ada garis perjuangan juga yang maksud saya garis sejarah perjuangan Wali Songo ini yang seolah-olah mereka mendompleng dalam jubahnya para habaib ini. Seperti apa Pak Pangarsa? Iya. Ini kan yang menjadi ribut sekarang, bahkan kalau saya lihat pernyataan-pernyataan para habaib yang menurut saya itu offset. Artinya offset itu menantang kalau mau sweeping habaib, tunjukkan di mana, kapan, ayo. Kalau ada pasukan berani mati, saya bikin pasukan berani matiin. Ya menurut saya menyikapi masalah itu kan tidak semudah itu dan tidak seporno itu. Itu terlalu provokatif. Iya. Lebih-lebih saya dengar katanya di Garut. Dengar ada sweeping. Habaib mau diusir, mau dibunuh. Siapa? Ketua PWI-nya saya. Katanya orang-orang yang hari ini adalah tidak mencintai habaib. Bahkan relatif NU Garut adalah tertuding. Saya bilang, kakak saya, ketua PCNU Kabupaten Garut itu, yang tidak pernah terlontar terhadap itu, selalu diskusi dengan saya. Banyak orang pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap para habaib? Bagaimana orangnya? Sopan, kita harus lebih sopan. Orang manapun, siapapun. Nah, kalau orangnya congkak, sombong, menyombongi orang sombong kan sodako. Lebih-lebih kalau orang menjajah, seenaknya. Mukul seenaknya, ngomong menganjing-anjingkan kiai seenaknya. Jangan dibiarkan.
karena kita sejak kecil mendapatkan pelajaran dari ulama yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, amaliyahnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita menyebutkan itu wali, bukan wilayahnya, karena yang mewalikan atau orang yang tahu wali itu adalah wali, itu bisa dipertanggungjawabkan. Hei, yang mulia di hadapan Allah bukan karena keturunan, bukan karena harta, bukan karena pangkat jabatan. Tidak bisa ditawar lagi adalah siapa orang yang takwa. Turunannya baik, nggak takwa, tidak bisa berharga. Jangan diikuti. Turunannya jelek, bapaknya bangsat. Anaknya ulama, akhlaknya baik, jadi hargai dong. Iya. Bapaknya monyet, istilahnya mohon maaf kalau bahasa saya. Monyet sekalipun, kalau anaknya berakhlak, apalagi ulama. Al-ulama umana'u ummati, al-ulama qadatun, al-ulama masabi'ul ardi, himmatul ulama ar-ri'ayah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu kepercayaan umat, ulama itu penerang bumi, ulama itu adalah panutan, ulama itu adalah pewaris nabi. Itu ulama, bukan habaib, bukan misalnya kalau di Garut itu adalah Aceng. Saya kan Aceng, turunan dari Syekh Nur Yayi. Syekh Nur Yayi salah satunya punya anak namanya Mbah Arif Muhammad, lalu punya anak Mbah Abdul Wahab, punya anak Syekh Agra'i. Syekh Agra'i itu adalah Syekh Bojong, katanya dulu di Mekah ngajinya bersamaan dengan Syekh Khalil Madura Bangkalan ke Syekh Nawawi Banten. Punya anak Syekh Muhammad Umar Basri, kakek punya anak abah saya Kiai Muhammad, lalu ke saya. Aceng misalnya, kalau melihat luruhnya kiai, kalau bocokok ya bocokok, kurang ajar ya kurang ajar, hantam aja. Tidak menjamin ya. Oke, kalau mau menghargai karena leluhurnya, tapi jangan diikuti. Masa Aceng Habib mabok harus dihargai, judi lah harus dihargai, lebih-lebih yang lebih parah zina dengan orang yang baik turunnya barokah. Barokah pet, barokah dari mana? Ngomong jangan seenaknya. Agama ini yang dihinakan, Quran ini yang akan dikacaukan. Nggak boleh. Nah, sebelum kita berlanjut, saya ingin tahu hubungan PWI dengan Nahdlatul Ulama itu seperti apa? Oh begitu. Begini, orang harus tahu juga bahwa PWI itu salah satu ajas dalam agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Artinya pendiri-pendiri PWI, pengurus-pengurus PWI itu adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. 100% itu. Ya, makanya nggak mungkin bicara PWI ini akan merusak tatanan NU, nggak mungkin. Nah, tetapi apakah PWI membuka diri untuk dari organisasi-organisasi di lain yang membuka sama konsepnya, baik di NU maupun di PWI adalah rahmatan lil alamin. Monggo, mangga, ayo masuk bersama-sama kita berjuang membela agama, bangsa dan negara. Cuman kalau berbicara apakah PWI itu NU, bukan. Bukan ya. NU itu PWI, bukan. Jelas di situ ada perbedaan yang ya, gitu ya. Cuman ajasnya adalah sama. Oke. Dan wilayah kerjanya yang berbeda. Kalau saya sering contohkan, kalau NU anggap ibu Eis suaminya yo Aep. Kalau PWI anggap ibu Tia suaminya bodoh. Berarti Pak Aep nggak boleh ke ibu Tia. Kemudian salah kamar. Tapi Pak Aep pada itu kan masih bersaudara, masih satu tujuan, masih satu profesi, masih satu harapan, berhubungan. Nah, berhubungan di sini adalah komunikasi. Ya, bukan berhubungan ya macam-macam itu, saling membantu, saling mendukung. Kebetulan mohon maaf ya di NU juga adalah jajaran terus mana-mana saya katakan karena ada isu-isu melawan NU karena aing di NU sama ada aing di NU. Tidak benar bahwa PWI itu selalu seiring berjalan biasa hulu bahwa saya nggak mungkin saya sisi lain selalu ketua PWI Jawa Barat, saya sebagai pengurus di Jawa Barat. Dan kalau PWI mudah-mudahan dengan hadirnya adalah bisa membantu, bisa menyempurnakan, mohon maaf ya terlepas daripada plus minus, kekurangan NU sempurnakan, dibantu
gitu. Kemudian juga saling mengisi. ya, NU kan udah lama, udah tua. Ketika ada hal yang tidak cocok di PWI, ditegur. Contoh seperti Ki Imaduddin. Itu yang mengkaji tentang nasab Ba'lawi yang sudah jelas Ba'lawi munqati. Putus keduriyah Rasul berdasarkan kajian ilmiah. Satu, dari kajian kitab-kitab dan manuskrip nasab, sejarah, lebih-lebih tes DNA. Di dunia ini sudah 200 Kang yang dites DNA dari keluarga Ba'lawi kalau nggak salah. Dari 200 itu adalah kemana setelah dites? Kalau baginda Rasul kan Sayyidina Hasan Hussein, kesininya adalah haplogrupnya J. Ternyata yang Ba'lawi itu adalah G. Maka dari situ bisa terjawab. Makanya menurut saya ini semuanya sederhana. Nggak sampai sweeping, perang, nangkap, nggak usah. Ketika Ki Imaduddin Al-Bantani mengkaji, menyodorkan data, ini data, kitabnya bahwa itu adalah batal, ya dengan itu. Dengan data kembali. Ini ya? Kitabnya. Okay. Ayo tes DNA. Terlepas orang hari ini yang mengatakan haram. Mohon maaf, ada juga kan dari kalangan Ba'lawi, dari habaib. Siapa yang mengaku adalah Rasul, tes DNA dong dulu. Kenapa sekarang diam? NU hasil Basul Masail di Muktamar. Saya kalau memastikan waktu di mana itu takut salah, kurang begitu detail. Itu memperbolehkan DNA itu dijadikan alat untuk mengetes, membatalkan keturunan seseorang. Oke. Dan gitu. Yang saya jadi lebih penasaran lagi, Pangersa, bagaimana ini sikap PWI sendiri terhadap sikap para habaib? Iya. Yang hari ini notabene melemparkan isu-isu yang kurang enak juga tentang PWI. Kalau saya selaku Ketua PWI Jawa Barat dan menghimbau kepada seluruh anggota pengurus masyarakat Muslim Indonesia, kita berbicara Islam jangan keluar dari Al-Quranul Karim. Kita berbicara Islam jangan keluar dari hadis baginda Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, Allah menciptakan manusia dari kalangan laki-laki, perempuan, berkabilah-kabilah, bercabang-cabang, beda suku, beda bahasa, ribuan suku Indonesia, ribuan bahasa, pokoknya beragam, puluhan agama, ratusan keyakinan. Kata Allah, bukan untuk saling caci maki, bukan untuk saling hujat menghujat, bukan untuk saling menjatuhkan, lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling kasih sayang. Gak mungkin kita saling mengasihi, gotong royong, kasih sayang kalau tanpa saling mengenal. Betul. Ta'aruf. Kemudian setelah itu adalah tarahum. Setelah itu ta'awun. Ta'aruf. Saling mengenal, saling kasih sayang. Setelah itu adalah saling tolong menolong. Karena di hadapan Allah yang mulia bukan laki, bukan perempuan, bukan aceng, bukan aden, bukan habib, bukan siapa saja yang takwa. Hei, siapa saja, terutama kepada sahabat saya, saudara saya yang di Garut disebut aceng, dan juga kepada para habaib. Jangan membangga-banggakan turunan kalau sikap kita, kelakuan kita masih belum bisa mengikuti akhlaknya Rasul. Mohon maaf ketika saya tahu, oh saya ternyata leluhur saya ini. Aduh, malu sekali. Kelakuan saya kayak monyet begini, bocokok begini kok. Ngaku-ngaku saya turunan ini. Karena yang akan dihadapkan kepada baginda Rasulullah SAW bukan aku adalah turunanmu, aku adalah darahmu, tapi sodorkan kepadaku akhlakmu yang baik. Kalau kau tidak akan mau kuabaikan. Oke, pemirsa, sebagai closing statement juga, tetapi saya ingin ada pernyataan sikap yang resmi dari PWI Jawa Barat nih, karena sekarang lagi heboh, ada salah satu habib yang mengatakan bahwa akan ada sweeping para habaib dan mereka akan melakukan perlawanan. Nah, seperti apa sih kondisi di lapangan, sekaligus dengan pernyataan sikap pemirsa dan closing statement, silakan. Oke, kepada semuanya masyarakat yang di dalamnya termasuk ada pemerintah, ada TNI, ada Polri, ada para kiai, para ajengan, para masyarakat, pedagang, petani, terlebih dan terkhusus kepada para habaib yang ada di Kabupaten Garut di Jawa Barat.
secara resmi atas nama PWI Laskar Sabilillah yang namanya sweeping tidak ada, fitnah dan itu bohong. Saya adalah bertanggung jawab selaku Ketua Umum PWI Jawa Barat. Hindari perpecahan, hindari adalah permusuhan. Kita semua adalah teman. Lebih-lebih kita berbicara sebagai kader NU. Konsep ukhuwah di NU ada ukhuwah an-nahdiyah, saudara sesama NU. Ukhuwah Islamiyah, saudara sesama Muslim. Ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa dan setanah air. Ukhuwah basyariyah, saudara sebangsa sesama manusia atau ukhuwah insaniyah. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kulitnya, apapun itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina ukhwaikum. Khusus untuk sesama muslim, kita adalah saudara. Tetapi di sini bukan karena kita ingin bersaudara lalu tidak mau mencari kebenaran. Itu tadi kan yang memicu keributan, sweeping lain sebagainya. Balawi tersinggung, dikatakan putus. Tetapi sampai hari ini belum bisa menjawab. Ya tolong dijawab. Kebetulan di PWI ada bagian yang mendalami, membidangi di bidang ini, yaitu adalah Kiai Haji Imaduddin. Kalau sudah dijawab tes DNA ini, kemudian kajian kitabnya ini selesai, saya pikir. Makanya pendapat saya, kalau ini selesai, lepaskan ego, lepaskan harga diri yang merusak terhadap agama, bangsa dan negara. Mending gentle, gak usah celmen. Saya turunan Rasul, ini fakta dan nyata. Begitu selesai kan sesungguhnya, tidak akan ribut, tidak akan berkepanjangan. Nah, dan tidak akan menjadi polemik juga tidak ya. akan polemik. Tolong saya mohon maaf juga kepada ya para kiai kita, mohon maaf yang ada di Nahdlatul Ulama, termasuk para kesepuhan yang ada di PWI, para kiai ulama yang ada di pesantren. Bantu kami, doakan kami berjuang di Perjuangan Wali Songo, ingin menjaga marwah martabat Wali Songo, ingin mempertahankan walaupun dhaif, laif kemampuan seperti ini, ingin melanjutkan perjuangan Wali Songo baik agama maupun negara. Ketika bicara agama sudah barang tentu Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan catatan menghargai kepada keyakinan yang lain. Ketika berbicara negara Wali Songo sudah barang tentu NKRI harga mati, Pancasila tidak bisa diganggu gugat. Undang-Undang Dasar 45 diterima, Bhinneka Tunggal Ika itu yang menyatukan perbedaan kita. Maka siapapun untuk Wali Songo, termasuk saya juga di NU, saya juga adalah di Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme, saya di Barisan Nusantara Pembela Merah Putih, saya di Pesantren Fauzan. Siapapun yang mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia dengan dalih apapun, baru saya nyatakan, ayo perang, kapan dan dimanapun. Termasuk kepada oknum pemerintah yang hari ini adalah kerja di negara tetapi mengkhianati atau menjadi pengkhianat negara karena masih ngutip-ngutip Pancasila dan NKRI. Mohon maaf, pasti dengan banyak bicara ini adalah banyak kekurangan, banyak kesalahan. Walaupun ya begini adanya, mudah-mudahan besar manfaatnya. Terima kasih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, ini sangat menarik sekali. Saya bakal menarik garis kesimpulan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia itu merupakan sebuah perjuangan yang mulia, di mana mereka itu terus mengilhami para kader-kadernya untuk selalu bangga terhadap tanah airnya, terhadap saudaranya sesama Islam, apalagi sesama penduduk NKRI ini, supaya terus melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kita sudah menyimak barusan penyampaian dari Pangersa Kiai Haji Aceng Abdul Mujib MAG sebagai Ketua PWI Jawa Barat, dan semoga ini bermanfaat untuk Anda. Bersama saya Johnny Asgar, kita akan ketemu lagi di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.